Selamat pagi Pak Rian. Pagi Pak Iwan. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan. Percakapan ini karena kami akan melakukan supervisi akademik yang nantinya ada 3 bagian. Yang pertama adalah pra-observasi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah observasi nanti pada saat Pak Rian mengajar di kelas. Kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, kemudian untuk hari ini kita pada pra-observasi. Mungkin untuk mengenal lebih lanjut, Pak Rian bisa memperkenalkan diri. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Munasa. Saya guru SMKN Negeri 1 Jangbong, mengampu mapel kejuruan, lebih tepatnya mapel teknologi layanan dan jaringan. Teknologi layanan jaringan. Teknologi layanan jaringan. Ya, kemudian nanti pada saat observasi kita akan masuk kelas dan mungkin saya akan mengamati dari jalannya proses. Nah, kira-kira kelas apa dan kapan waktu pelaksanaan pembelajaran itu Pak Rian? Saya mengajar di kelas 3 dan 1. Saya mengajar di hari Sabtu pagi. Sabtu pagi berarti besok ya? Hari Sabtu pagi. Jam keberapa itu Pak Rian? Jam pertama. Jam pertama. Baik. Kita akan mulai pada pertanyaan pra-observasi. Yang pertama mungkin yang saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari yang akan diajar, yang nanti akan dilaksanakan dalam observasi atau pada saat proses pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran dari teknologi layanan jaringan adalah mengkonsep sebuah server telepon yang bagaimana konsep dari kita bisa saling berhubungan pakai media telepon itu, maka saya mengajarkan anak melalui konsep itu. Jadi itu tujuan pembelajarannya, memahami prinsip dari server telepon. Dan berikutnya itu kira-kira di bagian mana dalam proses pembelajaran itu yang ingin Bapak kembangkan dari teknologi lain jaringan? Ya, kira-kira dari materinya waktu proses pembelajarannya apa yang ingin dicapai? Jelas terutama praktikum bagaimana anak itu memahami bisa membuat sebuah cloud server telepon yang saling berhubungan antara A dengan B dan C dan D dan terus seterusnya. Itu memerlukan bahan-bahan. Jadi saya menanyakan kepada anak bahwasanya bahan dari pembuatan server telepon itu sendiri. Nah, itu salah satu tujuan pembelajarannya. Artinya di kompetensinya ya, kompetensi daya berpikirnya. Daya berpikir anak itu bahwasanya sebenarnya bahan itu banyak, tapi konsep dari pembuatannya itu kan satu. Nah, itu lebih tujuan pembelajarannya mereka memahami tentang server telepon ini seperti ini loh. Kemudian untuk proses pembelajarannya seperti apa? Proses apa yang ingin dicapai ya? Okay. Proses pembelajarannya ya, yang ingin dikembangkan. Yang ingin dikembangkan anak untuk bisa membuat alat sendiri yang ada servernya, kemudian ada teleponnya, dan kita masih pakai aplikasi kayak misalnya Cisco, kemudian ada namanya breaker, nanti kita pakai device komputer. Nah, harapan saya untuk itu bisa membuat alat sendiri kayak telepon rumah. Jadi produknya. Kalau proses dalam siswa itu mampu untuk merakit itu seperti apa? Apa yang ingin Bapak buat dalam proses anak itu bisa? Yang pertama mereka bisa menyadar, gitu kan?
Ya, atau siswa itu atau murid itu mencari tahu sendiri atau melalui diskusi atau seperti apa? Ya, kita melalui diskusi. Saya sebagai guru tetap saya memberikan sebuah kasus yang saya berikan kepada anak, bagaimana mereka mengucapkan, kemudian bagaimana mereka merangkai, mekanikanya bagaimana, itu tetap saya jalani kepada anak. Itu diskusi. Biasanya saya diskusi itu karena memang satu tujuan, biasanya satu kelompok gitu. Satu kelompok mungkin saya tunjuk siapa lidernya gitu. Mungkin membuat sebuah bahan, saya tetap membimbing mereka. Terima kasih. Ke pertanyaan berikutnya Pak Rian, untuk strategi yang Pak Rian siapkan ini apa saja? Strategi dalam nanti pada saat proses, apa dari mulai awal membuat perencanaan, kemudian pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya nanti bagaimana? Yang pertama, tentu strategi yang pertama kita memerlukan bahan apa yang Bahannya dulu ya, harus ada ya. Jelasnya bahan. Cuman sebelum itu pemahaman mereka tentang bahan. Karena kan bahan Pak Iwan, contohnya kita beli HP kan, ada HP Xiaomi, ada HP Samsung. Betul. Nah itu pemahaman yang bahan yang berkualitas bagus dan juga minimal ya terjangkau lah untuk sekolah membeli atau murid membeli, tapi kualitasnya memang sangat bagus. Itu yang pertama, itu bahan. Yang kedua adalah prosedur pembuatan. Berarti disiapkan lembar kerja. Ya, siapkan lembar kerja pada anak, bagaimana prosedurnya, bagaimana mereka desainnya, menggambarnya, itu kan dari mereka sendiri. Kayak bentuk, itu kan dari segi bentuk. Nah, kemudian ada namanya itu kalau kita spesifikasi. Ada yang sudah atau belum? Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan minggu depan. Bagaimana kita bahas nanti, dan itu kita lanjutkan pada minggu depan. Baik, terima kasih pada pertemuan hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rian. Pagi Pak Iwan. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita kemarin juga sudah melakukan percakapan awal di pra-observasi. Kemudian pada saat observasi, saya juga sudah melihat proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Rian. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu bahwa ini adalah Ibu Leni Agustina selaku pengajar praktek kami CGP Angkatan 7 tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini dalam pasca observasi ini ada beberapa hal yang kita lakukan untuk percakapan mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Rian. Baik, kita mulai Pak Rian. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, ketika setelah Bapak telah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, yang pertama itu apa yang Pak Rian rasakan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada rancangan pembelajaran Bapak? Baik, yang saya rasakan cukup menyenangkan ketika melihat murid yang sudah saya ajarkan dari materi ke materi, kemudian terlihat bahwasannya begitu aktifnya siswa itu yang membuat saya itu semangat untuk mengajari anak itu lebih mengenal dengan jurusannya. Jadi Bapak membangkitkan antusias dan semangat mereka dalam pembelajaran, ya, seperti itu. Kemudian dalam Bapak melakukan proses pembelajaran itu, apa yang menjadi hambatan ataupun kendala pada saat
proses itu berlangsung? Oke. Yang jelas yang pertama memang karena karakter siswa ya Pak ya. Kita melihat karakter siswa yang cenderung kebanyakan yang ada ngobrol, kemudian nggak terlalu memperhatikan bahwasanya ketika saya menyampaikan sebuah materi itu ada yang melamun, ada yang ngobrol dengan temannya. Nah itu kendala yang pertama yang saya rasakan ketika misalnya saya mempelajari materi. Kemudian kalau praktek itu mungkin ada hambatan-hambatan yang di alat Pak. Oh, alat. Ya. Jadi memang kita untuk alat kan tidak begitu lengkap ya, maksudnya itu lengkap kita temukan kendalanya muridnya ya. Jumlah murid. Artinya alat itu tidak memadai dengan jumlah murid yang tersedia. Jumlah murid yang tersedia. Kalau keadaan alat bagaimana? Keadaan alat oke, fix bagus. Kemudian kita juga untuk mengantisipasi seperti itu, paling kita bagi per kelompok. Misalnya saya mengajar 4 jam, 2 jam 15 siswa, 2 jam 15 siswa. Oh begitu. Itu kendala yang Artinya pakai sistem gantian. sistem. Dan selama Bapak melaksanakan pembelajaran kemarin itu, apakah dalam diri Bapak itu sudah merasa puas ataupun ini sudah berhasil dalam proses pembelajaran ini? Bagaimana Pak? Tentu belum Pak ya. Misalnya kita selalu mencari bagaimana mengajar pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa itu kan lebih efektif. Informasi yang kita sampaikan ke siswa itu lebih jelas kan. Iya. Nah itu kalau menurut saya pribadi saya belum karena memang satu kondisi yang ya nama siswa kadang ada yang masuk ada yang enggak kan, informasi itu kan nggak jelas, paling kita ulang lagi. Tapi bagaimana caranya kita tetap mengajari materi apa yang kita sampaikan ke anak itu tepat. Baik. Artinya Bapak mengidentifikasi bahwa kemampuan murid siswa itu berbeda-beda sehingga harus diulang kembali materinya ya. Oke, baik, cukup paham. Dan dalam melaksanakan pembelajaran itu hal positif apa yang Bapak sudah lakukan? Hal positif apa yang Bapak sudah lakukan dalam proses pembelajaran itu? Apa saja? Hal positif yang saya lakukan ke murid mungkin saat menggiring mereka untuk berdiskusi atau? Nah ya salah satunya itu saya juga pakai sistem metode yang karena kita kejuruan. Kalau menurut saya itu Pak, siswa itu harus dirangsang analisa. Oh, bernalar kritis Ya, kalau bahasa kritis. ini ya. Ya, karena kan kita kan kejuruan yang nyata, melihat bendanya kan. Betul. Jadi ketika trouble itu kan harus analisa yang duluan apa trouble-nya di mana. Jadi metode yang saya pakai ya berdiskusi dengan teman. Berdiskusinya tidak selalu kelompok itu. Ya. Muridnya dicek terus diganti. Oh, berpindah-pindah ya. Oh. Jadi A, B, kemudian nanti A, nanti ke D kayak gitu. Untuk di satu sisi mereka juga untuk bisa menalar, menganalisa, kemudian juga mereka bagaimana Itu memecahkan memecahkan masalah ketika mereka bersama-sama. Oh, artinya dalam pembelajaran Bapak itu istilahnya itu problem based learning ya. Ya. Pembelajaran yang memecahkan masalah. Ya, karena kalau saya pribadi memang bagaimanapun mereka itu harus ada jiwa leadernya gitu. Ketika mereka ada masalah, bagaimana mereka menanggapi masalah itu? Emosi kah? Iya. Meninggalkan kah? Itu hal positif yang selalu saya berikan kepada siswa saya. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam murid itu ya. Kan kita kan di lapangan, kalau misalnya emosian, itu kan bisa menyangkut kerjaan juga. Jadi Konsentrasi menurun ya. Betul. Artinya kalau sudah tingkat emosinya tinggi, fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi di depannya itu menurun. Ya, jadi masalah itu tidak akan terpecahkan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, betul. Baik. Dan setelah Bapak menjalani pembelajaran itu yang sudah Bapak ajarkan dengan beberapa materi itu, kira-kira apa yang akan Pak Rian tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Oke, kalau saya pertama
kita kan namanya di sekolah, Hmm. kemudian kita memberi materi kepada anak. Contoh misalnya saya mengajarkan jaringan, itu kan saya kasih materi tentang jaringan itu apa. Kemudian setelah mereka memahami materi, kemudian masuk ke praktikum memang. Praktikum itu kan kalau kita di TKJ itu di lab, di labor, mereka mengenali alat, device, hardware, software kemudian. Nah, saya itu pertanyaan tadi Pak, yang akan atau Pak Rian coba ingin tingkatkan di pembelajaran berikutnya. Saya itu Pak pengennya Pak, yang akan saya akan lakukan itu mapping lapangan Pak. Mapping lapangan itu seperti apa? Terjun ke lapangan langsung. Oh, langsung praktek di Dudi atau seperti apa? Misalnya contoh kita buat kabelan, kita suruh murid kita membuat kabelan. Mereka bisa buat kabelan cross atau apa. Tapi kan ketika di lapangan itu beda. Hambatan-hambatan apa yang di lapangan? Contoh misalnya berapa panjang kabel. Kemudian hambatan apa yang didapatkan, ya kan? Kemudian bagaimana jalur yang baik. Nah, itu yang sebenarnya paling penting anak itu. Jadi ketika melihat lapangan, contoh misalnya dia narik kabel dari sini ke sini. Ya. Kemudian dari sini ke sini ini hambatan apa yang didapat? Oh, karena ada semakin pohon. panjang. Nah, ya. Oh, ini pohon, ada pohon. Oh, belok sini bagusnya karena tidak dilalui sama tikus atau apa gitu. Nah, ketika siswa itu udah sampai tahap itu, menurut saya apa ya? Finishnya lah, Pak. Sudah siap. Karena kan kita kan di lapangan kan. Apa yang kita pelajari, yang kita buat tuh belum tentu pas di lapangan kita kan bingung gitu ya. Ini gimana ya. Kemudian juga di situ kan kita tahu nih, contoh misalnya disuruh buat jaringan, masang jaringan, kita udah tahu budgetnya kan berapa ada di lapangan tuh. Kita memerlukan berapa meter. Nah, mungkin itu yang saya akan lakukan kepada murid untuk membawa murid itu ke lapangan langsung Untuk pembelajaran berikutnya. Karena itu penting sekali. Ya, implementasi dari kita kan lapangan. Jadi kita bisa kita pakai lapangan sekolah juga. Oh, artinya dalam pembelajaran yang telah Pak Rian lakukan sebelumnya itu belum seperti itu ya. Harapannya besok waktu pembelajaran kedepannya untuk ya yang seperti yang sudah Pak Rian sampaikan tadi ya, langsung terjun di lapangan. Sudah saya simak beberapa dari percakapan ini tadi. Yang terakhir ini Pak Rian, harapan Bapak untuk pembelajaran yang ideal tadi kurang lebih sedikit saja saya simak bahwa Bapak Rian menginginkan itu pembelajaran berikutnya bahwa terjun ke lapangan. Idealnya seperti apa kalau Bapak Rian dalam mengajar di kelas itu ada apa saja, kurang lebih sistem bagaimana, kemudian prosesnya seperti apa, harapannya seperti apa Pak Rian? Oke, jadi kan itu kan harapan yang di lapangan ya, ideal yang saya maksudnya saya terapkan gini, yang idealnya adalah ya tetap di lab, paling ini apa kayak masang jalur. Jadi namanya infrastruktur. Jadi kita bangun infrastruktur kayak misalnya antar device A ke device B itu nyambung. Nah, karena konsepnya kan seperti itu. Konsepnya tetap seperti itu. Itu ideal bagi saya karena mereka memahami bagaimana membangun struktur yang baik. Nah, tadi kan yang saya bicarakan kan akan di lapangan. Sedangkan yang idealnya paling ya di lab untuk membangun infrastruktur jaringan. Contoh misalnya 30 device kita di laboratorium, bagaimana infrastruktur jaringan ini baik. Idealnya yang saya ajarkan seperti itu. Contoh misalnya kabel, kemudian arah kabel kemana, kayak gitu kan, itu lebih idealnya kayak mana nih kabelnya, mana servernya, di mana routernya. Nah, itu yang saya ini kan untuk ini yang saya kasih. Terima kasih Baik, Pak. Pak Rian atas percakapan hari ini. Semoga saja nanti ke depan yang kita lakukan, baik itu percakapan hari ini ataupun percakapan kita pada pra-observasi kemarin, itu menjadi sebuah perbaikan dalam proses pembelajaran. Amin. Terima kasih Pak Rian kembali. Mungkin saya izin pamit. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.